Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fatmalia dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi kegiatan pembelajaran 2, yaitu ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi. Ruang lingkup terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifat global atau mendunia dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara satu sama lain. Wujud nyata dari globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang bersifat lintas negara nasional dan perdagangan bebas yang melampaui batas-batas lintas negara. Yang kedua ada globalisasi politik. Salah satu fenomena terjadinya globalisasi dalam bidang politik ini adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk organisasi kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga ada globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan atau memperoleh pekerjaan di Jerman, Australia, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Peluang demikian akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Yang keempat ada globalisasi bidang sosial dan budaya. Globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya pertukaran unsur-unsur kebudayaan di antara kelompok atau masyarakat. Tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Yang terakhir atau yang kelima, globalisasi agama. Dalam hubungannya dengan bidang kehidupan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Ada pula 3 faktor penyebab globalisasi, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer dan perangkat lunak telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung, mulai dari mesin faksimili sampai dengan siaran radio dan televisi melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer berbagai perusahaan, dan internet global. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana sekarang ini telah memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional atau global. Faktor yang kedua adalah menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Faktor yang ketiga atau yang terakhir ada kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sekian pemaparan materi kegiatan pembelajaran 2 dari saya. Saya berharap materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.